Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa siang hari ini. Silahkan Mas Afiat tentunya ya. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi terkait akuntansi syariah. Sebelum kita mulai materi akuntansi syariah, mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Mas terkait mata kuliah sebelumnya, yaitu bagaimana, apa yang dimaksud dengan, kemudian gunanya akuntansi secara konvensional. Nah, jadi akuntansi secara konvensional itu merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, bukti transaksi dalam suatu instansi atau perusahaan yang nantinya digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu nanti dalam akuntansi akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi nanti laporan keuangan itu nanti yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Gitu ya kemarin ya. Oke, untuk materi hari ini yaitu akuntansi syariah. Nah, tentunya yang namanya perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi secara syariah. Nah, perbedaan utama terlihat pada sumber hukum, tujuan, basis transaksi, dan konsep laba. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, sumber hukum. Jadi akuntansi konvensional ini bersumber ada namanya GAAP, IFRS, rasionalisme manusia. Sedangkan akuntansi syariah ini bersumber ada namanya Al-Quran, ada namanya As-Sunnah, ada namanya Ijma, ada namanya standar yang ada dalam IAI, kemudian ada namanya MUI. Nah, kemudian di sini ada namanya tujuan. Tujuan untuk akuntansi konvensional yaitu informasi untuk keputusan ekonomi, jadi untuk investor dan kreditor. Nah, selanjutnya akuntansi syariah informasi yang taat syariah, mewujudkan keadilan sosial dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu dan masyarakat. Jadi seperti di awal tadi ada namanya hablum minanas dengan hablum minallah. Nah, selain itu ada namanya basis transaksi. Nah, basis transaksi kalau dalam akuntansi konvensional ini tentunya kalau akuntansi konvensional ada namanya bunga, kemudian ada namanya bebas nilai, kemudian ada namanya spekulasi yang diperbolehkan. Tetapi kalau akuntansi syariah ada namanya sistem bagi hasil, ada namanya margin, ada namanya sewa, ada namanya harus bebas riba, gharar, dan maisir. Nah, kemudian di sini ada namanya konsep laba. Konsep laba dari segi akuntansi secara konvensional fokus pada keuntungan material. Tetapi kalau akuntansi syariah itu berbeda dengan akuntansi konvensional, yaitu keuntungan konsep laba di sini laba material, spiritual, bersih dari unsur haram dan kewajiban untuk zakat yang melekat. Pertemuan hari ini yang pertama ada namanya Ninda Trisnya Sofiana. Oh ya, hadir. Nagita Noviria Ratnasari, Reva Justin Anggraini, kemudian Septiananda Aulia, kemudian Nafilah Tunisa. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.